Oke, jadi ini adalah proses pergantian shutter blade ya, shutter blade. Jadi bisa kalian lihat shutter blade ini ya. Jadi ini pergantian shutter blade dari Canon 3000D. Jadi sini ya. Jadi sudah selesai teman-teman ya. Di prosesnya ini ada beberapa saya yang potong. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Oke, jadi selamat menonton teman-teman. Jadi ini adalah Canon 3000D. Di Canon 3000D dengan kerusakan ini posisi on ya. Oke, perusahaan error 30 ya teman-teman ya. Jadi ini rusaknya error 30. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi kita bongkar teman-teman ya. Oke, jadi konten hari ini DSLR lagi teman-teman ya. Mungkin ini konten DSLR yang kesekian kalinya teman-teman ya. Jadi ini adalah kerusakannya di shutter teman-teman ya. Kita bongkar-bongkar dulu baut-bautnya teman-teman ya. Jadi dibongkar-bongkar dulu sampai semua ketemu ya. Dalamannya itu kita bongkar-bongkar dulu. Berhubung ini bautnya sangat banyak teman-teman ya. DSLR itu sangat banyak baut-bautnya teman-teman. Bongkar-bongkar dulu Canon D3000D ya. Jadi banyak kali serinya teman ya. Ada 3000, ada 1003. Kenapa ya? Kenapa harus banyak itu serinya teman ya? Kenapa tidak buat satu seri aja teman ya? Kenapa tidak buat satu seri aja gitu ya? Maksudnya serinya sedikit ya teman. Semakin lama semakin produknya kurang ya. Ini dulu besi, sekarang plastik teman-teman ya. Jadi bit quality-nya sudah sangat-sangat berkurang kali teman ya. Pantas di kalah sama yang lainnya teman ya. Kalah saing sama yang lainnya teman ya. Jadi belum apa-apa shutternya udah rontok tuh ya. Seperti biasa ya, kita kalau sudah oke, ini dalamannya ya, mainboardnya seperti ini. Ini adalah mainboardnya Canon 3000D ya. Lanjut kita bongkar ini teman ya. Di manakah letak DC powernya ini? Hati-hati ya teman ya. Karena DC powernya itu ada strumnya teman ya. Ada
ada tegangan strumnya, jadi kita harus hati-hati deh. Ya ini teman ya, tuh DC powernya, kita cek tegangannya teman ya. Kita cek tegangannya, DC powernya kosong mana ya. Oke, kosong ya, kosong, aman, jadi bisa dipegang ya. Maksudnya itu kita bisa pegang yang lainnya gitu teman ya, seperti ini ya, tidak masalah. Oke, kita langsung bongkar ini teman ya, bongkar cover-covernya ini. Oke, letaknya shutter ada di bagian bawah teman ya, jadi saya bongkar-bongkar dulu teman ya, jadi ini saya cut videonya. Jadi kita bongkar-bongkar dulu ya, fleksibelnya, bongkar-bongkar dulu. Kita zoomnya di gini ya, biar tidak kelihatan tangan aja ya. Biar tidak kelihatan tangan saja. Oke, kita buka viewfindernya teman ya, supaya mempermudah sedikit teman ya. Jadi ini namanya adalah viewfinder teman ya. Kadang-kadang viewfinder itu kotor ya, kita bersihkan ini ya. Tapi yang kacanya dalam itu yang kotor biasanya tidak bisa dibersihkan teman ya. Jadi kita harus gantinya satu set gitu. Jadi banyak yang nanya, viewfinder bisa dibersihkan nggak? Ya bisa kalau memang kotornya itu di bagian dalam satu cermin itu bang ya. Begitu, biasanya ada yang nanya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bongkar ini lah, bongkar bagian bawah ini. Nah, jadi saya akan kupas tuntas nih cara perbaikan Canon ini teman ya. Jadi kita sampai menemukan penyakitnya. Tapi saya sarankan kalau tidak punya pengalaman ini ya jangan dicoba-coba ya teman ya, karena sudah banyak risiko yang fatal teman ya. Jadi sudah banyak bongkar kamera sendiri ujung-ujungnya fatal ya. Oke, mungkin ini saya nanti tidak akan buat konten-konten DSLR lagi ya, udah males saya ya. Jadi seperti ini aja cara-caranya ya, karena terlalu ribet ya teman ya konten-konten DSLR. Ini ada wifi ya, jadi ternyata kamera ini punya wifi teman ya. Kita bongkar dulu ini ya, kabel fleksibelnya ya. Oke, nih.
ada wifi sini ya. Nah, habis itu kita bongkar sensor teman ya. Jadi sensornya dibongkar, sensor ini dibongkar teman ya. Oke, jadi ini tinggal bongkar sensornya teman ya. Jadi tinggal kita bongkar sensornya. Oke, jadi ini adalah sensor Canon 3000D ya. Ingatnya saya 1000 aja teman ya, terlalu banyak serinya ya, pusing ya. Oke, kita bongkar ini teman ya, bongkar per-pernya. Nah, habis itu ini yang rusak udah kelihatan teman ya. Jadi blade-nya hancur teman ya, yang menyebabkan error 30 teman ya. Jadi error 30 itu bisa kerusakannya di blade, bisa rusaknya di shutter unit teman-teman ya. Jadi bisa rusaknya di blade, bisa rusaknya di shutter unit. Oke, di sini ada baut 4 teman-teman ya. Jadi seperti ini pembongkaran DSLR teman ya. Sangat banyak ya teman ya. Jadi oke, kita tinggal tarik ini teman ya, ditarik. DC power nggak perlu dibongkar apa gimana nih? Oh iya, harus dibongkar teman ya. DC powernya harus dilepas berarti ya, soalnya ada kamera nggak perlu dilepas ya. Jadi ini harus dilepas karena ada penyangganya ya teman ya. Oke, ini kita lepas DC powernya ya. Jadi udah semua kita lepasnya ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, penampakannya. Nih kita taruh. Oke, di sini ada shutter blade teman ya. Jadi sistemnya semua sama aja teman ya. Tidak ada yang tidak ada yang istimewa ya dari Canon ini. Tidak ada stabilizer, tidak ada apa, cuman dia sama aja sistem sama yang lain-lain ya. Begitu malah semakin turun ya, malah semakin turun. Saya lihat bit quality ya, bit quality itu malah semakin turun ya. Bit quality-nya semakin turun. Oke, kita bongkar aja ini ya, apa namanya, atau kita nggak usah bongkar ya, kita ganti blade aja teman ya, tidak masalah. Ini kita tidak bongkar, tidak masalah, dibongkar pun tidak masalah teman ya, karena kita hanya mengganti blade. Jadi blade-nya pun ini beda-beda teman ya, serinya itu beda-beda tiap blade ya. Jadi kalian makanya kalau mau servis itu tanyain yang benar, seri apa, kamera apa, rusak apa, ini gimana ya. Bisa servis kamera, kalau gitu pusing saya nanti ya, pusing saya jawabnya nanti. Biasanya ada aja yang nanya seperti itu ya.
ini teman ya, blade-nya cuma satu aja teman ya, cuman satu aja blade-nya. Gimana mau bagus ya, gimana mau bagus blade-nya itu pakai cuma satu aja. Oke, kita ambilin dulu ya. Oke, jadi teman-teman ini blade-nya ya, sudah saya ambilkan. Jadi pemasangannya seperti ini ya teman ya. Jadi blade-nya cuma satu aja teman ya. Gila nggak? Gila nggak? Gila sekali nih teman ya. Jadi ini blade-nya cuma satu saja. Kita langsung bongkar teman ya. Kita langsung bongkar dan pasang teman ya. Nah, jadi ini adalah pergantian shutter blade teman ya. Coba kita ganti dulu shutter blade-nya, semoga mau teman ya. Oke, ini blade-nya yang rusak teman ya. Ini kertas ini ya, dan dia isinya cuma satu ya. Rata-rata biasanya blade itu banyak teman ya, rata-rata biasanya ada dua itu ya, tapi ini satu teman ya. Jadi saya sebut ini gila ya teman ya, saya ini sebut gila, ini sangat-sangat gila teman ya. Jadi bit quality-nya semakin berkurang teman ya, semakin berkurang bit quality untuk Canon ya. Gimana mau laris ya, jadi pantas udah makin sepi orang pakai Canon ya. Jadi ini adalah penurunan kasta ya, penurunan kasta saya anggap. Padahal saya dulu pemakai Canon ya teman ya. Jadi menggunakan Canon itu lah kamera pertama saya teman ya. Oke, kita langsung pasang teman ya. Kita langsung pasang. Kita langsung pasang ini. Nah, saya kayaknya perakitan itu saya percepat teman ya, karena nggak mungkin buat konten ini terlalu lama teman ya. Jadi saya percepat aja teman ya. Oke, kita lanjut videonya. Sekarang kita pemasangan di mainboard teman ya. Jadi pemasangan sensor saya cut tadi ya. Oke, lanjut saja di sini ya teman ya. Kenapa di cut? Karena durasinya terlalu lama teman ya. Durasinya terlalu lama. Oke, jadi ini kita pasang-pasang dulu scoopnya ya. Oke, lanjut dipasang-pasang apa namanya, fleksibelnya ya. Jadi kita harus ngetes kamera itu fungsi ya, harus dirakit total lah ya teman-teman ya. Jadi harus dirakit total. Jadi saya komentari lagi ya, untuk apa, untuk Canon bit quality-nya sudah semakin turun teman-teman ya, dari segi dalamannya itu ya. Jadi makanya banyak fotografer yang pindah haluan ya sekarang, pindah merek. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Biasa ini kita pasang di sini ya, untuk apa, fleksibel CMOS-nya. Oke, sudah ya, sudah selesai kan.
tinggal kita rakit ini dong. Seharusnya saya nanti kalau buat konten itu nggak perlu bongkar casing-casingnya dia. Tidak perlu membuat video untuk bongkar casing kan ya. Karena itu sangat-sangat memakan durasi dong ya. Langsung ke perbaikan aja nanti ya. Oke, ini hanya konten iseng-isengan dong ya. Iseng-isengan, ada yang nonton ya is okay, tidak ada yang nonton tidak masalah non ya. Ada yang mau belajar service ya, ini pakai acuan ya, boleh. Saya bebas teman ya. Saya bebas, tidak melarang buat orang-orang mau belajar. Jadi kalau mau belajar service ya tonton video-video ya. Oke, udah. Ini langsung dites teman ya. Kita pasang cover ini dulu. Guys, ini saya nggak ini guys, ini beda ya. Beda dengan Canon yang lain ini ya. Pasang ini aja harus bongkar sekarang ya, teman ya. Jadi beda gini ya. Beda konstruksinya, jadi pasang tutup baterai harus bongkar ini sekarang. Nah ini kita pasang dulu ya teman ya, semakin gila ya. Oke, semakin gila sistem ya. Oke, kita pasang dulu LCD teman ya. Kita pasang dulu LCD nya. Nanti kita pasang karet-karetnya. Oke, ini ada baterai ya. Baterai langsung tok kita on. Mana ini on, ini on off nya jadi satu ya. Oke, sudah mau ya, on. Quick vendor aman. Oke, kita jepret. Oke, normal ya. Tidak error 30 lagi ya. Jadi seperti itu aja perbaikan gini teman ya. Perbaikan shutter blade. Jadi ini adalah konten iseng-iseng teman ya. Nih, yang saya ganti ini ya. Kenapa ini rusak ya? Karena dipakai teman ya. Kalau nggak dipakai nggak rusak ya. Begitu. Jadi sekian dulu konten YouTube-nya. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jadi ini konten simple ya, pergantian starter blade. Jadi buat teman-teman bisa kontak sini ya kalau mau servis. Nih di zoom aja, itu nomor saya, nomor seumur hidup ya. Jadi saya jelasin lagi sedikit. Biasanya ada shutter itu yang rusak satu unit ini ya, jadi kita harus bongkar dulu, kita ganti blade nya. Kalau blade nya nggak mau berarti ini yang rusak ya. Ini namanya blade shutter unit ya, ini punyanya Sony. Jadi ini sudah rusak, gantinya satu blok gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu kerusakan kamera teman-teman ya. Thank you.